Hai para saudara, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Great Master yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Luli yang kembali ke klan Dewa Luo. Di sana ia pun kembali memanggil leluhurnya agar bisa menanyakan keberadaan klan Dewa Tailing. Leluhurnya pun keluar dan menerima pertanyaan dari Luli. Lokasi klan Dewa Tailing akhirnya diberitahukan kepada Luli. Namun leluhurnya mengingatkan sangat berbahaya untuk pergi ke sana, dikarenakan klan tersebut mengasingkan diri dari dunia luar, dan Luli yang sudah membulatkan tekadnya tetap akan pergi ke sana. Terlihat Luli sedang berkelana dan menuju ke klan Dewa Tailing, dan ia pun tiba di tempat tujuan. Lalu salah satu pria penjaga perbatasan klan Dewa Tailing memberikan informasi kepadanya kalau pemimpin mereka saat ini sedang melakukan kultivasi di atas gunung es, dan Luli yang mendengarkan hal itu segera naik ke atas gunung. Di saat bertemu, ia pun langsung meminta kepada pemimpin klan Dewa Tailing untuk mengizinkannya menulis sebuah nama di peringkat cakrawala, dikarenakan temannya saat ini sedang dalam kondisi sekarat. Melihat Luli di sana, pemimpin itu pun mengetahui kalau Luli merupakan orang yang cocok untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin klan Dewa Tailing. Maka dari itu Luli pun diberikan pilihan, ia boleh menulis nama di peringkat cakrawala. Namun dengan satu syarat, Luli harus menjadi pemimpin klan Dewa Tailing menggantikan dirinya. Hal tersebut membuat Luli dilema, dikarenakan saat ini ia juga merupakan pemimpin dari klan Dewa Luo miliknya. Dikarenakan tak ada pilihan lain, ia pun akhirnya terpaksa menuruti semua permintaan kakek tua di sana. Ia pun segera pergi ke peringkat cakrawala dan mulai menulis nama Muchen agar nadi spiritual Muchen bisa sembuh kembali. Dan kakek tadi yang melihat Luli gagal melakukannya, ia pun pada akhirnya turun tangan untuk membantunya. Di tempat lain, Jiu pada akhirnya kembali dan berhasil mendapatkan pil suci tersebut. Pil suci lalu diberikan kepada Muchen. Ternyata hal itu berhasil, yang membuat Muchen masih bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Dan saat ini mereka harus menunggu keberhasilan dari Luli. Dengan bantuan kakek tua itu, saat ini Luli berhasil menulis nama Muchen di peringkat cakrawala, sehingga energi spiritual pun seketika masuk ke dalam tubuh Muchen yang membuatnya sembuh total dan tidak jadi mati. Singkatnya, Luli segera kembali ke perguruan Bei Changling. Ia pun menangis bahagia setelah melihat Muchen yang saat ini sudah sembuh. Namun sesaat ia pun teringat perkataan kakek pemimpin dari klan Dewa Tailing kalau ia harus menepati janjinya. Kemudian persyaratan itu pun diceritakan kepada Mu Feng dan Jiu, yang saat ini harus pergi ke klan Dewa Tailing untuk menjadi pemimpin di sana. Mu Feng merasa bersalah sekaligus bersedih. Demi Muchen, Luli pun rela mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan anaknya tersebut. Setelah itu ia pun kembali ke klan Dewa Luo dan hendak pamit untuk pergi. Posisi pemimpin klan Dewa Luo ia berikan kepada tetua di sana, dan saat ini ia akan menjadi pemimpin klan Dewa Tailing, dikarenakan bagaimanapun juga ia harus menepati janjinya. Semua dewa beserta para tetua lalu dikumpulkan untuk mengantar kepergian dari Luli, yang saat itu Xuantong juga sangat bersedih setelah mengetahui semuanya ini, dikarenakan saat ini tidak ada lagi Luli di klan Dewa Luo. Sementara Muchen pada akhirnya sadar dan ia merasa senang dikarenakan nadi spiritualnya sudah kembali. Namun tanpa ia sadari kalau saat ini Luli sudah tak akan bisa kembali lagi bersamanya. Singkatnya, Luli yang tiba di klan Dewa Tailing akan diangkat menjadi pemimpin, dan ingatannya mengenai masa lalu juga akan dihapus, yang dimana nanti Luli tidak bisa lagi mengingat siapapun. Dan hal tersebut pun diterima oleh Luli dengan secara terpaksa, yang pada akhirnya ritual pun dilakukan. Satu persatu ingatan Luli pun mulai dihapus, dan saat ini ia menjadi seperti orang baru lagi. Singkatnya, Xuantong pun menghampiri Luli yang menjadi pemimpin baru di klan Dewa Tailing. Dan benar saja, Luli bahkan tidak mengingat Xuantong. Hal tersebut membuat Xuantong sangatlah bersedih.
Dikarenakan tak ingin berpisah dengan Luli, Xuantong pada akhirnya meminta untuk dijadikan kaki tangannya dan ia pun siap mengabdi dan masuk ke klan Dewa Tailing. Luli yang melihat kesungguhannya pun lalu menerima permintaannya tersebut. Dan saat ini Mu Chen membawa pasukan Istana Langit Kuno untuk membantunya masuk ke dalam ruangan tempat sang ibu disekap, yang misinya saat ini untuk menyelamatkan ibunya sebelum semuanya terlambat. Di saat akan masuk ke dalam, Mu Chen kembali lagi dihalangi oleh penjaga di sana, yang waktu itu Mu Chen pun kalah untuk melawannya. Dan saat ini ia takkan kalah lagi demi menyelamatkan ibunya tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi yang pada akhirnya ia pun berhasil memusnahkan penjaga itu. Kemudian ia pun mendekati sang ibu dan menjadi senang dikarenakan saat ini ia bisa berkumpul lagi menjadi satu keluarga. Namun sayang semuanya telah terlambat dikarenakan energi spiritual ibunya telah habis dan berubah menjadi batu kehidupan. Hal tersebut membuat Mu Chen sangatlah bersedih. Dalam keadaan berduka, ia bersama Jiu kembali ke perguruan dengan menunjukkan batu kehidupan milik Dewa Qin yang saat ini telah tiada. Melihat hal tersebut, Mu Feng pun menjadi sangatlah bersedih dikarenakan kehilangan sang istri untuk selama-lamanya. Kematian Dewi Qin membuat keberuntungan untuk Raja Iblis yang saat ini ia akan bangkit kembali dikarenakan satu-satunya cara untuk ia bisa bangkit adalah dengan kematian Dewi Qin. Kebangkitan Raja Iblis diketahui oleh semua kerajaan yang saat ini berkumpul di perguruan Bei Changling untuk bekerja sama dalam melawan Raja Iblis. Setelah itu semua pemimpin kerajaan sekaligus pemimpin klan dewa berkumpul untuk membahas sebuah misi agar mereka bisa menang dalam pertempuran nantinya. Bahkan di sini Mu Chen yang sebagai Kaisar Langit yang baru dipilih untuk menjadi pemimpin di medan pertempuran. Singkatnya saat ini tanpa disadari kalau pasukan iblis berhasil masuk ke dalam perguruan Bei Changling dan menghabisi satu persatu murid di sana. Mu Bai lalu masuk ke dalam perguruan dan tak sengaja bertemu dengan Master Moshi, sang master yang mengajarinya bela diri. Mu Bai yang hanya terdiam tanpa disadari kekuatan iblis yang melindunginya, yang membuat Master Moshi terpental dan tewas di tempat. Di sana Qian Er melihat semuanya itu dan ia pun memarahi tindakan jahatnya. Kematian mengenai pemimpin klan Dewa Futu dan Master Moshi telah diketahui oleh mereka. Mendengar hal itu mereka pun menjadi sangat marah dan siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Bei Ming yang saat ini sedang menahan segel pelindung seketika muntah darah dikarenakan segel pelindung yang ia buat berhasil dimusnahkan oleh Raja Iblis. Terlihat Mu Chen sedang bertarung melawan Raja Iblis. Ia pun sengaja mengumpannya ke tengah halaman. Di saat Raja Iblis termakan umpannya, Bei Ming bersama murid lainnya mulai mengaktifkan segel emas untuk menyegel Raja Iblis di sana. Dengan bersamaan Mu Bai sedang berhadapan dengan Ming Er. Di sini ia pun telah sadar kembali demi untuk menghilangkan kekuatan iblis di tubuhnya. Ia pun terpaksa memotong tangan kirinya. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan kekuatan iblis yang menghasutnya untuk berbuat jahat. Setelah itu, ia pun melawan Ming Er di sana. Di sisi lain, ternyata segel emas masih belum mampu untuk melawan Raja Iblis. Terlihat Mu Feng hampir saja terbunuh, namun ia pun diselamatkan oleh kaki tangannya yang siap mati untuknya. Di dalam keputusasaannya itu, seketika batu kehidupan milik Dewi Qin terjatuh dan tiba-tiba Dewi Qin pun berada di sana. Ia pun berubah menjadi energi spiritual dan memperkuat segel emas. Melihat semuanya ini, Mu Feng memilih bunuh diri dan memberikan energi spiritualnya kepada Mu Chen agar bisa memperkuat segel emasnya. Semua kejadian itu pun membuat Mu Chen menjadi sangat bersedih dikarenakan saat ini ia kehilangan kedua orang tuanya. Karena kesal dan marah, ia pun mengeluarkan kekuatan spiritual Futu Sucinya dan membunuh Raja Iblis di sana. Dengan kekuatan itu, Mu Chen pun berhasil membunuh Raja Iblis yang seketika lenyap tak tersisa. Namun ternyata Raja Iblis belumlah mati, dan yang dibunuh oleh Mu Chen tadi merupakan salah satu replika tubuhnya. Yang saat ini ia berada di peringkat cakrawala. Ia pun berniat menulis namanya agar mendapatkan kekuatan yang sangatlah besar. Tak lama kemudian Mu Chen dan yang lainnya pun tiba di sana. Mereka pun tahu kalau Raja Iblis belumlah mati.
Singkatnya, Mu Chen pun kembali ke perguruan dan sedang mencari cara untuk mengembalikan ingatan Luli yang saat ini telah hilang. Ia ingin Luli kembali seperti dulu lagi, dan semua orang yang berada di sana menyuruhnya untuk makan dan beristirahat terlebih dahulu. Namun ia tetap saja tidak peduli dan terus saja sibuk mencari sebuah cara agar ingatan Luli kembali lagi. Mu Chen yang terus berusaha cara mengembalikan ingatan Luli sesaat membuatnya menjadi terobsesi akan hal itu. Dikarenakan hal tersebutlah yang membuat ia menjadi frustasi. Dan seketika tanpa ia sadari salah satu mata iblis muncul di tubuhnya yang saat ini membuatnya tiba-tiba berubah. Di tempat lain, salah satu pelayan di klan Dewa Tailing saat ini dihampiri oleh Raja Iblis, yang dimana pelayan tersebut dirasuki oleh kekuatan iblis yang sangatlah jahat agar mengikuti segala perintahnya. Misi Raja Iblis ingin mengadu domba Mu Chen dan Luli agar bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, pelayan tadi secara diam-diam masuk ke dalam kamar Luli untuk membantunya memberikan air agar Luli bisa mandi. Ia pun secara diam-diam memasukkan racun iblis ke dalam air tersebut yang akan dipakai Luli untuk mandi. Dan seketika Luli juga terkena kekuatan iblis sama seperti Mu Chen. Saat ini Mu Chen semakin terobsesi kepada Luli tanpa disadari membuatnya berubah. Hal itu dimanfaatkan oleh Raja Iblis untuk bisa mengendalikan Mu Chen. Begitu juga dengan Luli yang sedang tertidur. Ia pun bermimpi kalau ia akan menikah dengan Suling, namun pernikahannya diganggu oleh Mu Chen. Di sana Raja Iblis mengontrol mimpi Luli dan mengubah kejadiannya yang seakan-akan Mu Chen adalah orang yang jahat. Di saat ia bangun, Luli mulai mengingat kembali masa lalunya. Namun saat ini Mu Chen yang dianggap sebagai penjahat yang merusak pernikahannya dengan Suling. Hal tersebut membuatnya menjadi dendam kepada Mu Chen. Sementara Mu Chen sesaat dihampiri oleh Ciu dan melihat kondisinya semakin kritis dikarenakan depresi kehilangan orang yang ia cintai. Dan tanpa sadar Mu Chen seketika menyerang Jiu. Mereka pun bertarung satu sama lain. Sesaat Jiu pun melihat salah satu mata iblis berada di tubuh Mu Chen. Untung saja Mu Chen berhasil disegel menggunakan api biru milik Jiu. Dan setelah itu ia segera melapor kepada Shen kalau saat ini Mu Chen telah dirasuki oleh kekuatan iblis. Salah satu mata iblis yang mereka cari selama ini ternyata berada di tubuh Mu Chen. Mendengar hal itu, mereka pun segera pergi ke sana dan berusaha untuk menyadarkannya. Sementara itu Luli yang juga sudah dirasuki kekuatan iblis tanpa ia sadari membuka segel pelindung yang melindungi peringkat cakrawala. Dan inilah tujuan dari Raja Iblis. Dikarenakan satu-satunya orang yang bisa membuka segel pelindung di peringkat cakrawala hanyalah Luli. Kemudian Suantong pun datang ke sana dan berusaha untuk menghentikannya dikarenakan apa yang ia lakukan adalah salah. Namun Luli mengabaikan pembicaraan tersebut dan langsung menyerangnya. Kematian Suantong membuat Ciu yang datang mencari Luli menjadi sangatlah terkejut, dan Luli berbohong sambil mengatakan kalau Suantong sedang dikendalikan oleh kekuatan iblis yang berusaha merusak segel pelindung. Di tempat lain, dikarenakan segel peringkat cakrawala sudah dibuka oleh Luli, saat ini Raja Iblis menggunakan kesempatan itu untuk menulis namanya agar mendapatkan energi spiritual yang sangatlah hebat. Sementara saat ini Mu Chen yang rindu kepada Luli pada akhirnya bisa bertemu kembali. Ia pun menjadi sangat senang akan kehadirannya. Namun Luli di sana tidak memperdulikannya dikarenakan di dalam ingatannya Mu Chen merupakan orang jahat yang mencoba menghancurkan pernikahannya dengan Suling. Dan saat ini Raja Iblis langsung dihentikan oleh tetua klan Dewa Tailing. Namun dikarenakan Raja Iblis berhasil mengambil kekuatan peringkat cakrawala, membuatnya dengan mudah mengalahkan tetua tersebut. Sedangkan tindakan Luli yang akan mencelakai Mu Chen telah diketahui oleh teman-temannya. Melihat hal tersebut, mereka bertiga pun mencoba untuk menghentikan Luli. Singkatnya, Mu Chen mencoba berkaca ke belakang dengan melihat mata iblis yang berada di tubuhnya, dan ia pun merasa terkejut akan hal itu. Mu Chen yang tak ingin dikenalikan oleh Raja Iblis, ia pun meminta Jiu untuk menggunakan api birunya dan membakar mata iblis tersebut, namun usaha mereka tidak berhasil. Setelah itu secara diam-diam Mu Chen pergi dari sana dan menggunakan pedang Kaisar Langit untuk menghancurkan mata iblis tersebut. Meskipun nyawanya menjadi taruhan, ia tetap tidak peduli. Dan hal itu segera ia lakukan sebelum yang lainnya mengetahui tindakannya saat ini.
Singkatnya, Mu Chen pun tersadar kembali dan mereka semua terlihat sangat marah kepada Mu Chen dikarenakan tanpa sepengetahuan mereka, Mu Chen menggunakan pedang Kaisar Langit untuk menghancurkan mata iblis. Yang ternyata hal itu berhasil dan mata iblis tersebut telah menghilang. Mu Chen menggunakan pedang Kaisar Langit untuk menghancurkan mata iblis. Yang ternyata hal itu berhasil dan mata iblis tersebut telah menghilang. Setelah itu Qian Er menemui Mu Chen untuk berbicara empat mata, yang dimana Qian Er saat ini sedang mengandung anak dari Mu Bai dengan memberitahukan kepada Mu Chen jika saat ini Mu Bai telah sadar dan tidak lagi mengikuti Raja Iblis. Singkatnya, Mu Chen bersama Jiu pergi ke klan Dewa Tailing untuk menemui Luli. Setibanya di sana mereka pun sangatlah terkejut dikarenakan melihat Luli yang saat ini bersama Ming Er, yang ternyata Luli saat ini sudah menjadi kaki tangan dari Raja Iblis. Setelah Ming Er pergi dari sana, Mu Chen pun mencoba mendekatinya dengan harapan ia bisa menyadarkan Luli kembali. Namun usahanya tidak berhasil dan justru mereka berdua bertarung di sana. Keberadaan Jiu juga diketahui oleh Ming Er sehingga ia pun ditangkap, dan Mu Chen yang menyadari Jiu dalam bahaya lalu segera pergi dari tempat tersebut. Yang ternyata saat ini Jiu ditangkap oleh Raja Iblis dan kekuatannya akan diserap dikarenakan Raja Iblis menginginkan api biru milik Jiu yang bisa membuat seseorang menjadi hidup kembali. Dan Mu Chen yang akan kembali ke perguruan, ia pun mendapatkan sehelai burung merak yang berbicara kalau saat ini ia sedang ditahan oleh Raja Iblis, yang membuat Mu Chen seketika menjadi khawatir kepadanya. Dan dengan segera ia pun menemui teman-temannya untuk menceritakan semua masalah ini. Singkatnya, Mu Bai pun datang ke perguruan untuk menemui Mu Chen, dan hal tersebut membuat Mu Chen menjadi sangat marah kepadanya dan akan membunuhnya dikarenakan Mu Bai telah menghilangkan nyawa Master Moshi. Namun seketika Mu Chen terdiam setelah memegang salah satu tangan Mu Bai yang sudah tidak ada, dan Mu Bai pun mengatakan itu merupakan sebuah bukti kalau dirinya saat ini sudah kembali dan pergi dari klan iblis, yang saat ini ia pun akan membantu Mu Chen untuk melawan Raja Iblis tersebut. Setelah itu Mu Chen membawa Mu Bai untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun di sana mereka masih menyimpan dendam terhadap Mu Bai yang sudah menghilangkan nyawa Master Moshi. Mu Chen pun menjelaskan jika saat ini Mu Bai sudah kembali dengan membuktikan salah satu tangannya telah dipotong agar kekuatan iblis tidak merasukinya lagi. Singkatnya, Mu Chen saat ini memimpin pasukan untuk menghadapi Raja Iblis yang sebentar lagi akan kembali menyerang. Namun mereka semua justru ingin menyerang Raja Iblis terlebih dahulu dikarenakan mereka tidak ingin perguruan Bei Changling diserang kembali. Setelah itu semua pasukan mulai menyerang Istana Langit yang saat ini sudah dikuasai oleh Raja Iblis, dan peperangan pun terjadi di sana. Di saat mereka semua sedang berperang, Mu Chen dan Mu Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Jiu dan sedang mencari keberadaannya saat ini. Mu Bai lalu menemukan keberadaan Jiu yang sedang disekap oleh Ming Er, dan sebelum masuk ia membuat formasi pengiriman terlebih dahulu. Singkatnya, Mu Chen pun berhasil menemukan keberadaan Luli yang sudah dirasuki kekuatan iblis. Di sana ia berusaha menyadarkannya, namun tiba-tiba Ming Er datang ke sana dan akan membunuh Mu Chen. Akan tetapi Mu Bai yang berada di sana merelakan nyawanya untuk melindungi Mu Chen. Sebelum kematiannya, Mu Bai menitipkan Qian Er untuk dijaga dikarenakan saat ini Qian Er sedang mengandung anaknya, dan setelah itu ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Mu Chen yang marah lalu akan menyerang Ming Er dan membunuhnya. Namun Ming Er dengan licik menyandra Luli. Hal itu membuat Mu Chen tak bisa berbuat apa-apa. Melihat hal tersebut, Jiu akhirnya berinisiatif untuk menggunakan kekuatannya dan menyerang Ming Er, yang ternyata ia menggunakan api biru untuk meledakkan dirinya bersama Ming Er. Melihat hal tersebut, Mu Chen tentu saja sangat terkejut dengan tindakannya itu, dan seketika Jiu pun berubah kembali menjadi telur, yang pada akhirnya mereka berdua pun akan bertarung satu sama lain. Namun di sini Mu Chen justru tidak melawan dan merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Luli. Hal itu seketika membuat ingatan Luli mulai kembali, dan Luli yang tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai, ia pun menggunakan nadi dewa miliknya untuk diberikan kepada Mu Chen, yang dimana Luli memiliki dua nadi dewa dari klan Dewa Luo beserta klan Dewa Tailing yang ia berikan kepada Mu Chen.
Di dalam mimpinya, seketika Mu Chen bertemu kembali dengan ibunya beserta kelima leluhur dari masing-masing klan dewa. Di sini semua leluhur itu masuk ke dalam tubuh Mu Chen untuk membantunya mengalahkan Raja Iblis. Tidak hanya itu, Mu Chen saat ini memiliki 3 nadi dewa. Yang pertama milik ibunya dari klan Dewa Futu, dan duanya lagi berasal dari Luli, milik klan Dewa Luo dan klan Dewa Tailing, yang saling terhubung satu sama lain di dalam tubuh Mu Chen. Setelah itu Mu Chen yang telah sadar kemudian membawa Luli pergi ke peringkat cakrawala. Di sana Mu Chen pun seorang diri menuliskan namanya di peringkat cakrawala agar mendapatkan energi spiritual. Yang pada akhirnya ia pun datang ke medan pertempuran, dan di sana Mu Chen membelah dirinya menjadi 3 untuk melawan Raja Iblis di sana. Mereka berdua pun terlibat pertarungan antara dimensi. Di sini Mu Chen menggunakan semua kemampuannya untuk membunuh Raja Iblis. Sesaat ia menggabungkan pedang kaisar langit dan pilar naga untuk membuat sebuah energi spiritual yang sangatlah kuat, dan hal tersebut berhasil membuat Raja Iblis kalah dengan mudahnya. Di saat merasakan kekalahan, dengan segera Raja Iblis langsung pergi ke peringkat cakrawala dan mengambil kembali energi spiritualnya tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Mu Chen yang berhasil mengejarnya langsung membunuh Raja Iblis hingga tak tersisa. Dan saat ini semua peperangan telah berhasil dimenangkan, sehingga seluruh dunia sudah aman dari ancaman Raja Iblis. Semua orang di sana menyambut Mu Chen sebagai pahlawan yang pantas menjadi Kaisar Langit. Namun Mu Chen menolak gelar tersebut. Yang ia mau saat ini ingin hidup damai bersama Luli dan menjadi orang biasa saja. Setelah semua perperangan itu telah selesai, saat ini kehidupan kembali normal. Yang kemudian Mu Chen dan Luli menemui Qian Er yang saat ini memilih untuk tinggal di kerajaan Liu milik Mu Bai. Ia pun menerima akan kematian Mu Bai saat ini dan akan menjaga anaknya tersebut. Yang seketika telur burung yang dipegang oleh Mu Chen tiba-tiba menetas dan langsung mengeluarkan anak burung merak. Singkatnya 17 tahun kemudian, terlihat saat ini Shen merupakan pemimpin dari perguruan Bei Changling yang sedang melakukan seleksi dalam menerima murid baru di sana. Bahkan teman-temannya saat ini pun sudah menjadi para master di perguruan tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat Mu Chen saat ini sedang bersama dengan Luli. Bahkan mereka sudah menikah dan memiliki seorang anak yang saat ini tinggal di sebuah tempat sederhana dan memilih hidup damai menjadi orang biasa saja. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.